Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Kiai Haji Muslim saking Rajab yang kita doakan semoga selalu dimuliakan Allah. Gus Isamuddin Maksum dari Pasuruan, membawa acara Pak Mutasi, Ketua DMRC, Ketua Jamu Takwa, para undangan yang ada dari unsur Jamu Takwa, ada dari alumni, dan banyak yang hadir yang mungkin saya sebut satu-satu. Malam ini kita berkumpul di sini yang pertama memperingati haul ayah saya Kiai Mustain, untuk mengenang bahwa mumpung kita masih hidup dan suatu saat kita semua akan tuafiat, akan wafat, akan mati, dan mati itu kalau cuma berbicara husnul khotimah tidak ada yang sulit. Kalau berbicara tentang bahwa kita mati masih menjadi sombong tanpa kita sadari, itu adalah bagian kelalaian kita. Tapi mati yang paling sulit adalah setelah mati, salah satunya kita meninggalkan cerita yang baik. Kita meninggalkan orang yang kita tinggal menjadi baik. Kita melihat para kekasih Allah tentunya. Kiai Mustain misal, beliau meninggal tapi hari ini masih bisa memberi kita sesuatu. Yang jual kembang jadi terbeli, yang jual karpet jadi terbeli, yang punya tenaga jadi bekerja, yang punya soto jadi laku, yang jual kaos, yang jual udeng, yang jual semuanya. Karena itulah saya sebagai tuan rumah maunya yang paling enak sebetulnya bahasa Jawa gitu. Tapi karena ada dari Lombok, ada dari Madura, ada dari Majalengka, terpaksa saya bahasa Indonesia. Karena itu ketika saya berbahasa Indonesia, saya bukan orang Arab. Ini sarung dikasih jamaah saya dari Lombok, ini kaos dikasih jamaah saya, murid saya, yang saya paksa untuk selalu bekerja berjualan kaos. Tadi saya dikasih udeng hitam, tapi bingung mau saya pakai. Akhirnya saya pakai udeng ini dikasih Haji Rijal dari Bali. Ada yang tanya, Gus, kok pohon ringin di situ dibungkus kotak-kotak, apa mau dijadikan Bali? Enggak. Sama dengan bapak ibu yang pakai kopi haji ini bukan dari Arab. Ya cuman ketepatan haji atau enggak, kalau pakai kopi haji itu kan kelihatannya seperti bagus. Tapi kalau saya pakai kopi haji itu gelegatel enggak. Makanya saya pakai ini itu ISIS. Kecuali yang enggak banyak mikir itu ya enggak apa-apa. Sing akeh mikir butuh ya pengen udara segar gitu ya. Jadi nguap gitu. Karena itu kita nggak mempersoalkan mau pakai udeng, mau pakai serban, mau pakai apa gitu. Tapi kalau Kiai Muslim itu kiai beneran. Beliau hafid, hafal Quran, dan sampai sekarang masih alim. Kalau saya sudah taubat dari alim, wis blenger dadi wong alim. Karena apa? Kalau kita lihat di Saudi
Tiap 3 tahun orang yang meninggal itu selalu dibongkar kuburnya. Dan ketika ditemukan dalam kubur itu mayat masih utuh, itu selalu yang mengubur berkomentar bahwa fulan yang meninggal ini dulunya orang baik. Fulan dulunya ini adalah hafal Quran. Sehingga mati itu orang masih bisa sombong karena hafal Quran. Tapi ada orang yang memang contohnya seperti Kiai Musta'in itu tidak pengen dikenang menjadi baik. Dalam satu sisi masuk Golkar, dipercaya wong akeh, dan sampai sekarang nggak berharap apa-apa. Cuma satu yang saya kenang, satu sisi Kiai Musta'in itu sabar kepada saya, tapi pada diri sendiri itu luar biasa ketat dalam beribadah. Kalau pada orang lain itu longgar, tapi pada dia sendiri itu luar biasa. On time dalam keistiqomahan. Tidurnya sedikit, makannya sedikit, ghibahnya sedikit, memuji sedikit, membenci sedikit. Contoh salah satu kesabaran yang mungkin melekat pada saya sehingga saya dulu berpedoman begini. Kalau Kiai Musta'in itu putranya Kiai Rofli dan orang hebat, makanya saya dulu jarang. Santri itu nek alim gak ditungakno. Makanya sekarang santri yang gablek-gablek itu yang jadi orang. Makanya sampai kalau jadi santri ojo alim-alim. Gak ditungakno mbek kiai ini. Sama dengan putra kiai. Kakak saya itu diem. Saya ini kalau disebut nakal, wallah alam, saya tidak bisa memanai. Teman saya tadi datang dari Madura sudah tidak merokok karena divonis dokter tidak boleh merokok. Satu lagi teman jantungnya lobak dan tidak boleh merokok karena merokok dapat membunuhmu. Itu tidak soal bagi saya, asalkan bukan membunuhku. Dan jangan ditiru, karena ragangannya wong gak bodoh. Dulu waktu saya masih kelas 4 SD, saya itu belajar merokok. Saya itu di rel kereta api Joso itu ada ceplakan sepur. Jumat jam 10 habis ngembala kambingnya punya Ijah, saya ini belajar rokokan. Rokokan belajar. Dan sejak kelas 4 saya sudah di Samsu. Aluk putis di Samsu. Timbangannya anyar untuk. Belajar merokok itu gayanya ya seperti orang dewasa. Jigrak gini di pos sebelah sepur itu. Menikmati enaknya rokok itu. Harapan saya itu tempat yang paling aman bagi saya. Karena Kiai Musta'in itu kalau dari Undar selalu pulang itu lewat kuburan rel kereta api. Lah ini kok ndelala. Kiai Musta'in itu lewat rel sepur itu. Wah, saya itu Pak belajar merokok itu. Berhenti di depan saya di seberang rel, di sebelah ada sawah kecil terus ada jalan itu. Buka pojok, jep. Lah saya itu Pak nyedot. Lah kating jawab, dalam pula mesti bul gitu kan. Lah itu pertama kali saya merasakan rokok tidak enak karena apa? Karena belum tak elek. Ya. Dan saya sama Yetain itu takut. Ketakutan saya secara kepada Kiai Musta'in itu takut karena apa? Karena saya punya keyakinan. Iki bapakku, iki ya guruku. Makanya munculnya yakin itu di tataran yang lebih tinggi, pelatarannya kalau kita bilang pelatarannya yakin itu taat. Ya kan orang bisa yakin tanpa taat. Makanya pada saat bulu itu celup, waduh keplak ini.
Ndolana nggak saya duga, ya Ustaz itu bilang, kok lu suka rokokan? Dereng ya. Kok dicek belajar kok sih so? Kasih belajar ya. Oh, cek belajar ya? Enggak ya? Ya wis, rokok no. Tetapi berbeda dengan hukum yang lain. Ketika ada santri kerokok dikeplak, kok lo rokokan? Protes, aku suci, ibu anakku gitu. Jadi beda, hukumnya berbeda. Jadi kadang-kadang hukum itu memang hukumnya selesai, ayatnya selesai, dalilnya selesai, persoalannya nggak selesai. Jika yang merokok saya gitu, nah, tapi kan nggak diduga suatu ketika ternyata mungkin pernah saya ceritakan berkali-kali. Ini sambil nunggu Kiai Muslim barusan 15 menit yang lalu naik Kiai Muafik di Monalgi, tapi sini saya nggak tahu sebentar apa enggak. Kiai Muslim nanti yang ngaji. Nah, Kiai Muslim itu naik ngaji biasanya itu suwe, soalnya kayak sumbung kasih. Makanya kita awasi gitu. Kiai Muslim ini, saya juga nggak pernah tahu manhua, saya nggak tahu. Ketika saya SMP, SMP kelas 1, ayah saya bilang 3 tahun kemudian, kan wis pinter rokokan, ya tasih belajar ya. Oh ya wis. Ayah saya bilang begini, gini loh Cip, udah kelas 3 dulu rokokan. Iya. Nah, tapi karena menuju pinter itu kan harus belajar dulu. Makanya saya 6 tahun itu belajar terus rokok gitu kan. Ini bahas bab rokok dulu gitu sebagai mukadimah. Karena dari rokok itu banyak yang bisa kita lakukan. Wong nek iso carane ngrokok, delok iku gak mesti modul. Nek direwangi donga mesti munggah nang langit. Makanya sampeyan rokok, ya Allah Gusti mesti munggah nang langit. Muga-muga iko waras, muga-muga bapakku seger, muga-muga bapakku sampe naik. Loh kok pakai rokok? Podo ae mesti tasbih ya podo ae. Terserah kita medianya. Apakah wiridan yang paling bagus dengan tasbih? Enggak. Memegang tasbih lupa wiridan itu lebih buruk. Anu rokokan tapi yang pangeran. Itu versi saya loh, subjektivitas. Sampai jangan niru. Selalu kalau kita cinta Kiai Mustahil, subjektivitas muncul. Kalau kita cinta sama orang, subjektivitas muncul. Kalau ditanya, sopo Kiai paling hebat di Indonesia? Ya Kiai Taim bagi saya. Tapi kalau orang keluaran situ kiri ditanya, siapa yang paling hebat? Ya ada. Kalau misalnya tanya, Asam Bagus yang paling hebat? Ya ada. Tekbirok yang paling hebat? Ya Hadrut Rizki Hasim. Tapak Pras? Kiai Wahab. Nah, tapi kan saya Yoso gitu, separuh. Makanya ayah saya ketika bilang, kon kanti tak larang rokokan, saya repot sih. Nopo ya, bawa habis rokokan, kira tiga rokokan. Makanya kau tak larang, gak iso wong kon iki turunane Kiai. Wah, iya wah, itu rokokan terus. Ditanya orang, Kiai, jenengan iki rokokan terus, aku iki bungano sing kayak rokok. Lah tapi kok lah iya aku dungakno, tamuku kabeh nggo rokok, cek iso tak bungahno, makanya tidak pernah berhenti. Itu bahasa mantek. Nah, ketika kelas 3 SMA, saya itu kan bu nekat gitu. Ibu saya bawa, Bu, pulau ingin rapi. Apa? Rapi? Jokowi yang bukan sih? Bohong, serius nih. Rapi besok kok? Mau pulau rapi kali. Siti Nurhayati. Anaknya sopo? Anaknya Haji Ali Nasrul. Ibu sopo? Mas Ama. Kok apa? Lo apa lo istri-istrian suwe? Alhamdulillah. Begitu saya berbicara seperti itu hari Kamis, hari Jumat pagi saya dipanggil. Cip, ibu mau ngomong kan pengen rapi, enggak ya? Temenan kan? Enggak ya? Serius? Enggak ya? Lah nek gak minggat ya? Ya wis ini wis. Kono aja metu kamar. Nek gak tak celuk. Jadi Jumat
wong dikai ojo metu kamar. Jadi saya mendapatkan rukhsah. Gak Jumatan aku. Wong gak oleh metu kamar. Wes dadi metu kamar gak Jumatan. Ya nyuwun sewu bae koyo alim-alim itu ngaji. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Seminggu kemudian hari Kamis pulang dari khususiyah ke Mustahil di rumah. Saya dipanggil. Saya itu wudhu di kamar, makan dikirim. Gak wani metu. Saking pinginnya rapi, tutup mulai wedi. Tutup mulai wedi. Terus kamar dipanggil saya pemisuri. Jangan ngucik keluar. Itu yang masih deg oleh takkan gitu. Bilang, ya, namanya. Di situ saya punya ijazah, karonya Geromli, ada Mbak Ibunya ijazah itu. Ada satu lagi Mak Aji, itu karonya Kiai Wahab, ngumpul di situ. Ada Kiai Arwani, ada satu lagi orang yang biasanya waktu itu nemenin, namanya Pak Imam. Dia bilang begini, Bah, kalau ke Mbak Ibu itu bilang, Bah, mujib ini saya duduk di bawah. Buat asal gambar nopo-nopo lah. Rukyah, pipi, iya aku gini. Oh iya, buat ngaji gini. Pamat gini, ya gini. Itu langsung ya kan. Ya wis, menisuk jam 10 budalan lamaran nang malam. Gak percaya saya. Karena saya dulu kan, istri saya sampai sekarang kan gak percaya kalau saya cerita dia. Karena ya, saya dulu terkenal itu masih pokoknya bondoin ya tetap enak gitu ya. Takdir mublamnya kan saya hanya kiai, jadi naksir uang itu dia gak kena yo. Cinta ditolak yo. Golek wong Tenggarep dukun bertindak. Yo kalah dungo menang rupa. Kalah dungo menang dowo. Kira-kira maksudnya. Setelah dilamar pulang 19 Agustus itu akad nikah. Yang akad nikah ayah saya sendiri. Setelah akad nikah itu, kado yang diberikan saya di Malang ditinggal. Itu rokok Jisamsu Sapres. Tuh, tak kayak kado. Dibungkus bagus, tak pikir opo ya. Begitu tak buka, rokok. Ya Mustahil bilang SMP kelas 1 kon ngerokok sing akeh kon kelas 3 SMA. Ternyata 6 tahun kemudian terbukti saya kawin nikah dengan anaknya pabrik rokok. Dan saya dia rokok. Makanya sampai saya gak semandek. Ya wis alhamdulillah. Wong protes karepku wis gak. Ini nek bab rokok tok mengko diwai sesuatu wongi. Bapakku tadi ini ndak rokok. Tapi ngantuan. Jadi kepala sekolah di sini saya pulang itu pas sepeda motor gak ke kota nang Jombang, ndelosor di kandangan. Boleh pas sepeda itu ngantuk. Makanya nggak berpikirlah sekarang. Jangan gampang mengatakan, oh itu makruh, itu haram, itu. Ojo, dari santrinya tak itu semakin tinggi ilmunya orang itu dia semakin banyak toleransi. Semakin dia punya ilmu yang luas, itu semakin tidak mudah. Satu cerita sedikit, Kiai Mustahil punya murid. Orang Gonangoji pulang dari panen tebu dicegat arek 6 sepedanya telu dikalungi celurit sepedanya diminta sarjane ya wis dredeg dibuka di buku ternyata nggak ada uangnya dibuka di tas tidak ada uangnya digorek kalau duitnya diteleng di bawahnya jok sepeda motor. Di bawah jok sepeda motor itu dia punya itu biasanya ganger sih godong garingnya tebu itu kayak celurit itu yang agak panjang ada gagangnya. Haji Ubaidillah namanya, panggilannya Haji Kawin. Anak-anak muda yang pengen uang bukan motor, pengen uang itu ngomong sama Haji Ubaid, kamu kalau duitmu mate. Iya, buka ini ternyata gak ada. Selele. Nek kon butuh duit, tak jupuke ning gone nisore jok. Nggih, Pak. Dibuka jok orang celurite. Ning nisore celurit baru uang. Diambil celurit yang 6 itu lari.
Disangka waduh iki warok iki pinter gelem lari. Saking wedine mari mlayu, orang ini berdiri 10 menit nggak bisa jalan, malah ya wedi. Wedi. Saya tanya, "Ci, sampeyan kok wani njogok tulurin?" Sajane nggih mboten wani. Tapi eling etake. Nggetak tok gak wani, apa mani gelut. Nah, karena itu sekarang menghadapi banyak hal ke depan, wis gak usah kakek cemuit santri Jawa wis. Nyoblos ya nyoblos.